Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil dari renungan ini adalah mengenal Allah melalui ciptaannya. Mengenal Allah melalui ciptaannya adalah salah satu cara untuk memahami kekuasaan, keagungan, dan keindahan Allah dalam alam semesta. Dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah seperti langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan manusia, kita dapat menyadari bahwa semua itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diciptakan oleh Allah dengan penuh hikmat dan keindahan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 menjelaskan mengapa Allah marah dan menghukum manusia dan beberapa hal yang telah Ia lakukan untuk mengatasinya, menghukum dan mengatasi. Kejatuhan manusia dimulai dengan menolak Allah sebagai pencipta. Orang-orang menolak melihat apa yang dapat diketahui tentang Tuhan lewat ciptaannya. Mereka menolak sebagai penyedia segala sesuatu dan berhenti bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber segala kehidupan. Mereka menyembah ciptaannya dan bukan menyembah Dia, Sang Pencipta. Akhirnya Allah bertindak dengan menyerahkan mereka kepada ekspresi dan hasrat yang korup dan semua jenis dosa-dosa lainnya yang tidak terkendali. Sebagian Ia mengagungkan murkanya, mengungkapkan murkanya dengan memberi apa yang manusia inginkan, dan mengutuk mereka untuk menanggung akibat yang menyakitkan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah iklan yang muncul dalam majalah Outside menampilkan foto 3 orang nelayan. Di bawah foto tersebut terdapat tulisan berikut ini: air adalah gereja mereka, batu-batu adalah altar mereka, dan seekor ikan steelhead seberat 9 kg yang bergerak dengan cara misterius menjadi Tuhan yang mereka sembah. Sebenarnya kata-kata ini mewakili perasaan serta nilai-nilai yang dianut oleh kebanyakan manusia saat ini. Bagi para pencinta alam, alam dapat menggantikan posisi Allah, sehingga alam dibangga-banggakan
Tapi Tuhan tidak. Mereka merasa tidak perlu beribadah di gereja. Menyatakan bahwa mereka tidak butuh membaca Alkitab. Menaikkan puji-pujian dan mendengarkan khotbah apalagi. Karena mereka dapat menyatakan rasa hormatnya tatkala menanggapi, mengurus, merawat keindahan dan keajaiban dunia dan alam sekitarnya. Kita merasa ciptaan dan pemberian Tuhan dapat menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya. Kita merasa dengan melakukan pekerjaan kita dengan baik, mengelola dan menjaga harta benda, uang, dan segala yang kita punya, ilmu pengetahuan dengan benar, maka itu sudah cukup sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, itu adalah salah. Ciptaannya dan pemberiannya adalah satu kesatuan yang tidak dapat menggantikan posisi Tuhan, bahkan menguatkan posisi yang maha kuasa. Tidak boleh mengagumi hanya karya Allah, memuji Sang Pencipta akan kebijaksanaannya dan kekuasaannya yang ditunjukkan di sekitar kita. Namun sangat salah bila kita memiliki hubungan yang dekat dengan ciptaannya, tapi tidak dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah dengan jelas menunjukkan kepada kita dengan dapat mengenal kekuatan dan keilahian Allah dari segala ciptaan. Dalam nats kita sangat jelas-jelas dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat berdalih dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Dari seluruh ciptaannya, kuatnya, keluar biasa, keajaibannya, Tuhan. Tetapi di zaman ini, beberapa orang mungkin berkesimpulan sebaliknya. Dengan teori-teori alternatif tentang asal-usul segala sesuatu dan termasuk alam semesta, orang-orang mulai memutuskan yang masuk akal bahwa yang benar adalah sebaliknya, bahwa Tuhan tidak ada. Dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita adalah tidak satu pun tempat di dunia ini di mana kita bisa belajar tentang salib dan mengenal Juru Selamat kita. Hanya melalui Alkitab kita dapat mengenal dan menyembah Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Hari ini kita diingatkan untuk terus membuka mata hati kita terhadap kebesaran Allah yang termanifestasi dalam ciptaan-ciptaannya. Ciptaan tidak hanya memberikan kita pada pandangan terhadap kebesaran Tuhan, tetapi memberikan pelajaran tentang ketelitian, ketertiban, dan kesempurnaan Allah dengan segala kuasanya. Dalam setiap ciptaan, bahkan bunga yang mekar, kita melihat keindahan yang diciptakan oleh tangan-tangan yang penuh kasih dari Tuhan. Kita pun adalah alat Tuhan untuk melakukan kuasa-kuasanya dalam kehidupan ini. Hal ini mengajak kita untuk menghargai keindahan dan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari oleh Tuhan. Semoga kita dapat menghargai keagungan Sang Pencipta dan menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan ketaatan terhadap rencananya. Tuhan
Maha Kuasa. Maka andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jangan pernah menyangkal Tuhan, tapi taat dan imanilah firman-Nya, karena itulah yang menuju jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Kami diingatkan bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang boleh berdalih dengan mengatakan tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan telah nyata menunjukkan kuasa keagungan-Nya lewat ciptaan-Nya sejak manusia diciptakan hingga pada zaman teknologi yang sangat canggih ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kami semua semakin menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah karena kebesaran kuasa dan cinta kasih Tuhan, sehingga kami semakin taat dan tunduk dan hormat kepada Tuhan, bukan hormat kepada ciptaan-Nya, tetapi hormat kepada Sang Pencipta. Pakailah hidup kami Tuhan untuk selalu memuji, membesarkan nama Tuhan lewat sikap dan perbuatan kami, karena seluruh ciptaan-Mu adalah menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa. Biarlah kami semua bersama keluarga kami dan anak-anak kami semakin mencintai Tuhan yang adalah penguasa di atas segala-galanya. Karena apapun yang kami capai, semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati kami hari ini dalam semua aktivitas. Biarlah Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi kami untuk menyediakan segala hal yang kami butuhkan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing lewat pekerjaan dan aktivitas kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami hari ini. Tuhan memberkati kami. Amin.